40% of all jobs around the world will be impacted by AI. Singapore's digital economy has grown to 106 billion Singapore. And watch movies, it's immersive video games. It's really cool if, and I think Indonesia, we feel that is one of the most important markets for the next decade. Very large population, 217 million action ride-hailing online. And I think there's a lot of opportunities that we can do riding on the success of our first bank launch in Hong Kong in 2018. There's a long-term strategy to extend into Indonesia. And yet, the Hong Kong market is pretty different, right? Especially talking about scale. Chandra Sakti Utama Leasing mewujudkan mimpi menjadi nyata. Chandra Sakti Utama Leasing, one-stop shop financing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat datang kepada Abang, Mbak, dan seluruh delegasi pada rangkaian acara opening ceremony The 14th Business Law Competition Piala Hafiz Syarifin 2024. Perkenalkan, saya Akadius Immanuel. Dan saya Nela Benika, selaku Master of Ceremony pada rangkaian acara hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada rangkaian acara hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Parolian Paidi Aritonang, SHLLM MPP, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia periode 2023 hingga 2027. Yang kami hormati Bang Iko Mangpandu selaku Koordinator Bidang Kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2024. Selanjutnya yang kami hormati Bang Ryan Hanif Ismail selaku Executive Director Business Law Society Fakultas Hukum Universitas Indonesia Board of 2024. Mbak India Nanita selaku Project Officer The 14th Business Law Competition 2024, dan seluruh hadirin tamu undangan serta delegasi The 14th Business Law Competition 2024 yang telah berkenan hadir opening ceremony hari ini. Sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Memasuki rangkaian acara berikutnya, hadirin serta para delegasi tentunya sudah menanti acara kita pada hari ini. Mari kita sambut The 14th Business Law Competition Piala Hafniz Syahruddin 2024. In a world defined by a constant flux, where technological advancement disrupt the status quo and redefine the very fabric of society, we challenge you to embrace the unpredictable and harness the power of change. From artificial intelligence to biotechnology, from blockchain to quantum computing, from financial technology to personal data, the possibilities are as vast as they are varied. How will you harness emerging technologies to address present global challenges? How will you adapt to the ever-shifting landscape of technological innovation? How will you carve out new pathways towards a future that is both dynamic and sustainable? This year, the 14th Business Law Competition Piala Hafniz Syahruddin 2024 brings up the theme, namely advancing the national digital economy landscape through technological progression. Here, creativity knows no bounds and innovation faces no limits. Whether you're a budding newcomer or seasoned innovator, this is your chance to leave your mark in history, to pioneer the tomorrow's technology, and to shape a future that is as bright as it is boundless. There will be 3 types of different competition with each different issue, namely the legal opinion competition that will sharpen your analytical and writing skills, the contract drafting negotiation competition that will enhance your drafting expertise and negotiation ability, and lastly, the paper competition that will advance your writing proficiency as a law student. So, gather your teams, sharpen your minds, and prepare to embark on a journey of discovery and transformation. The stage is set, the challenge is clear, and the future awaits. Let the competition begin! Wah, pastinya akan menjadi suatu kegiatan yang sangat menarik dan juga bermanfaat di kegiatan The 14th PLC pada tahun ini. Pastinya. Jadi, The 14th PLC tahun ini mengangkat tema Advancing the National Digital Economy Landscape Through Technological Progression dengan tagline Drive the Innovation, Embrace the Future. Sebuah tema yang sangat menarik dan juga isu yang sangat relevan dengan status quo pada saat ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan keynote speech yang akan dibawakan oleh Ibu Yuliana selaku Deputi Komisioner Hukum dan Pendidikan Otoritas Jasa Keuangan. Kepada Ibu Yuliana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang saya banggakan, Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan rekan-rekan peserta PLC Business Law Competition yang ke-14 dengan tema Advancing the National Digital Economy Landscape Through Technological Progression. Sungguh senang dan suatu kehormatan buat saya untuk dapat berbicara di hadapan Anda semua pada hari ini dengan topik yang begitu penting, yakni potensi landscape teknologi dalam aspek hukum bisnis dan dampaknya untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkembangan digital telah memberikan dampak transformasi tersendiri di bidang perekonomian. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan berkembang pesatnya teknologi semakin memudahkan masyarakat untuk dapat mengakses transaksi perekonomian, utamanya di bidang sektor jasa keuangan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ekonomi digital Indonesia akan terus berkembang dan terus-menerus meningkatkan produk domestik bruto di Indonesia, dan merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik bahwa PDB Indonesia telah meningkat dari sebesar 5,05% di tahun 2023 menjadi 5,11% pada triwulan 1 tahun 2024. Dan diantaranya adalah karena peran sektor jasa keuangan yang mencapai pertumbuhan sebesar 5,12% pada triwulan 1 tahun yang sama.
Peran lembaga jasa keuangan pada transaksi ekonomi digital adalah sebagai lembaga intermediary, yakni media penghubung antara pihak pelaku dalam transaksi ekonomi. Dengan kemudahan teknologi, sangat berperan penting dalam mendorong angka literasi inklusi masyarakat di Indonesia dan memajukan sektor UMKM. Dengan mempertimbangkan dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia, maka sekitar 75% populasi dimaksud memiliki akses kepada internet dengan melansir kepada data yang disampaikan oleh Menko Perekonomian. Secara umum, penggunaan ITSK pada sektor jasa keuangan juga mencakup antara lain platform pemasaran produk keuangan, penggunaan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan, kemudian penyimpanan pada internet atau cloud storage, big data machine learning atau pengolahan dan pemrosesan data konsumen dapat dilakukan mesin secara pasif dan seterusnya. Undang-Undang P2SK telah meletakkan dasar hukum payung bagi lembaga jasa keuangan untuk dapat menggunakan sistem teknologi informasi sebagai salah satu sarana yang memberikan kemudahan bagi konsumen dan masyarakat untuk mengakses produk keuangan. Di antaranya adalah, pertama, sektor perbankan. Dalam hal ini termasuk BPR maupun BPR syariah, yakni dengan penerapan API. API ini adalah akronim dari Application Programming Interface. Kemudian yang kedua, pasar modal dengan sistem CBAS pada IDX untuk memudahkan dan memungkinkan penawaran umum perdana melalui sistem elektronik dan penerapan full digital transaction pada industri securities crowdfunding. Yang ketiga, perasuransian, yakni penjualan polis secara online dan penutupan polis dengan kontrak dan tanda tangan elektronik. Yang keempat, pengenalan financial technology P2P lending dan seterusnya. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam transformasi ekonomi digital. Yang pertama, keamanan dan privacy data. Dengan semakin besar ketergantungan pada data, tentu saja keamanan dan privacy data menjadi isu yang krusial. Ancaman keamanan seperti peretasan data atau data breaches dan penyalahgunaan data dapat merusak kepercayaan konsumen dan memperlambat adopsi teknologi digital. Yang kedua, regulasi yang tidak sinkron. Transformasi ekonomi digital seringkali bergerak lebih cepat daripada kemampuan regulator untuk mengikuti perkembangannya. Kurangnya regulasi yang sesuai dan adaptif dapat menghambat inovasi, sementara regulasi yang terlalu ketat justru dapat menghambat pertumbuhan industri itu sendiri. Tantangan yang ketiga, maraknya penawaran investasi ilegal. Berbagai aspek ekonomi digital seperti fintech atau pinjaman online dan mata uang kripto yang tidak berizin banyak sekali ditawarkan melalui platform digital. Dengan cara menipu masyarakat dan berakibat investor kehilangan seluruh atau sebagian dana yang diinvestasikan. Investasi ilegal dapat terkait juga dalam aktivitas pencucian uang atau pendanaan terorisme atau kejahatan keuangan lainnya yang dapat berakibat pada implikasi hukum yang serius bagi para investor. Tantangan berikutnya adalah maraknya cybercrime dan biaya dalam menerapkan keamanan cyber. Beberapa serangan yang marak terjadi di sektor jasa keuangan antara lain adalah phishing, malware, ransomware, fraud, dan lemahnya kontrol internal dan seterusnya. Keamanan cyber adalah topik yang harus ditangani oleh setiap lembaga dan organisasi untuk memastikan dan meningkatkan keberhasilan transformasi digital dalam aktivitas operasional mereka. Misalnya, proses otomatisasi, kemudian alat berbasis cloud, atau dukungan perangkat lunak. Didorong dengan meningkatnya kesadaran akan risiko dan ancaman terhadap data, pasar keamanan cyber global telah mengalami pertumbuhan yang pesat selama beberapa tahun terakhir, yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan dari US dollar 3,32 miliar pada tahun 2016
melesat menjadi sekitar US dollar 166 miliar pada tahun 2023. Data ini merujuk pada data dari Ketua Indonesian Cyber Security Forum dari ICSF. Diharapkan dengan peletakan dasar hukum yang kuat, dimaksud artinya adalah Undang-Undang P2SK, akan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam ekonomi digital untuk menjaga keamanan transaksi antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen. Perlu memperhatikan beberapa aspek tantangan maupun ancaman dan perlunya penguatan regulasi yang paling tidak dalam kami kategorikan sebagai berikut. Yang pertama, perlindungan data pribadi konsumen. Aspek mengenai perlindungan data pribadi itu sangat penting dalam transaksi ekonomi digital untuk melindungi privasi konsumen dan sekaligus mengatur penggunaan data oleh perusahaan dan organisasi. Dalam hal ini, Undang-Undang P2SK telah memberikan dasar hukum kewajiban bagi pihak-pihak di sektor jasa keuangan untuk melakukan pengamanan data pribadi terhadap konsumen masyarakat. Salah satunya adalah kepatuhan terhadap pengaturan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau kita kenal dengan Undang-Undang PDP. Yang kedua adalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam konteks layanan keuangan digital sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak yang sama dalam lingkungan digital seperti di dunia nyata. Hal ini mencakup ketentuan mengenai pengelolaan data pribadi, kemudian keamanan transaksional, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Telah terdapat pengaturan tersendiri dalam bab perlindungan konsumen pada Undang-Undang P2SK dan telah diterbitkan beberapa POJK yang terkait dengan perlindungan konsumen itu dan juga tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen atau dikenal dengan LAPS. Selanjutnya, keamanan transaksi elektronik. Diperlukan regulasi yang juga mengatur mengenai keamanan transaksi elektronik, termasuk pengaturan mengenai tanda tangan elektronik dan keabsahan transaksi digital. Undang-Undang ITE menjadi dasar hukum di Indonesia dan telah terdapat perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di mana pada pasal 17 ayat 2A yang mengkategorikan transaksi keuangan secara digital atau online sebagai transaksi elektronik risiko tinggi. Dan pengkategorian lebih lanjut perlu dikoordinasikan antar otoritas yang terkait. Terhadap transaksi elektronik risiko tinggi dimaksud diharuskan menggunakan tanda tangan elektronik yang diamankan dengan sertifikat elektronik. Yang keempat, keamanan cyber. Keamanan cyber ini didefinisikan sebagai praktik untuk melindungi komputer, jaringan, aplikasi perangkat lunak, sistem kritis, dan data dari potensi ancaman dan gangguan digital. Perlunya regulasi dan penegakan hukum yang kuat untuk mengatur aspek keamanan cyber dan tindak kejahatan cyber yang saat ini marak terjadi dalam ekonomi digital sangat dirasakan. Undang-Undang ITE telah pula menerapkan pengaturan mengenai dasar terkait transaksi atau yang dapat dikaitkan dengan sanksi pidana bagi para pelaku kejahatan cyber. Namun hal ini tentunya harus didukung kuat dengan penegakan hukum oleh para penyidik, baik itu penyidik yang ada di OJK maupun yang ada di APH lainnya. Selanjutnya, sangat kita sadari bahwa peranan teknologi pada transaksi ekonomi merupakan peluang besar bagi kita semua untuk memajukan perekonomian, termasuk juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun demikian, untuk meraih potensi yang sangat besar tersebut sepenuhnya, kita perlu kerjasama untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dan memanfaatkan secara inklusif dan berkelanjutan. Saya yakin bahwa dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, sektor swasta,
seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders termasuk para mahasiswa, kampus, sivitas akademika, kita dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era digital ini. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan tetap semangat bagi para sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Indonesia selaku panitia, dan semoga sukses kepada para peserta lomba BLC 2024 The 14th Business Law Competition Piala Hafni Syahruddin 2024 Division External Affairs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuliana selaku Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan atas keynote yang telah diberikan. Sebelum melanjutkan rangkaian acara berikutnya, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada para sponsor dan media partner, yaitu Triliun Law Firm, ABNR Konselor Law, dan Hukum Online, serta seluruh pihak yang telah turut membantu dalam kesuksesan The 14 PLC pada tahun ini. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Mbak Nidia Ananita selaku Project Officer The 14 PLC. Kepada Mbak Nidi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkatnya kita dapat bersama-sama hadir dalam salah satu rangkaian acara main event The 14 Business Law Competition Piala Hafni Syahruddin 2024, yaitu opening ceremony. Yang terhormat, Bapak Dr. Parulian Paidi Aritonang SHLLM MPP, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, periode 2023-2027. Bang Ikomang Pandu Dermawan, selaku Koordinator Bidang Kemahasiswaan BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2024. Bang Ryan Hanif Ismail, selaku Direktur Eksekutif BLS FOI 2024, beserta jajaran Steering Committee, rekan saya Naval Fadil selaku Co-Project Officer The 14 PLC, serta seluruh panitia. Dan para tamu undangan khususnya kepada seluruh delegasi perlombaan The 14 Business Law Competition Piala Hafni Syahruddin 2024 yang berasal dari seluruh fakultas hukum di Indonesia. The 14 Business Law Competition Piala Hafni Syahruddin 2024 pada tahun ini mengusung tema Advancing the National Digital Economy Landscape through Technological Progression. Tema ini berangkat dari hadirnya perkembangan teknologi dalam ranah ekonomi yang memiliki peran sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, serta dapat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi wadah bagi para mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum di Indonesia untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap pentingnya memahami perkembangan teknologi dalam ranah ekonomi sebagai upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari perspektif hukum bisnis. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum di Indonesia untuk berpartisipasi dalam kompetisi hukum bisnis yang terdiri dari Contract Drafting and Negotiation Competition, Legal Opinion Competition, dan Paper Competition yang membawakan mengenai materi dan isu hukum yang relevan sehingga kedepannya dapat memberikan manfaat dan pengalaman kepada seluruh delegasi. Acara opening ceremony The 14 Business Law Competition Piala Hafni Syahruddin 2024 merupakan penanda bahwa langkah awal rangkaian acara perlombaan The 14 BLC telah resmi dimulai. Saya mewakili seluruh rekan panitia lainnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan terlibat dalam kegiatan ini. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan selama penyelenggaraan acara. Selamat menyaksikan rangkaian opening ceremony The 14 Business Law Competition Piala Hafni Syahruddin 2024, serta semangat berjuang untuk kembali memperebutkan piala bergilir Piala Hafni Syahruddin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih banyak Mbak Nidi atas kata sambutannya. Kini marilah kita dengarkan sambutan dari Bang Ryan Hanif Ismail
selaku Eksekutif Director Business Law Society Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Board of 2024. Kepada Bang Ryan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Parolian Paidi Aritonan, SH, LLM, MPP, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang saya hormati Iko Padu Darmawan, selaku Koordinator Bidang Kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan yang saya banggakan Nidi Adinita dan Nova Fadil, selaku Project Officer dan Co-Project Officer The 14th Business Law Competition Piala Hafiz Syahruddin. Business Law Competition Piala Hafiz Syahruddin merupakan kompetisi hukum bisnis yang diadakan oleh BLSF UI dan telah menjadi kompetisi hukum bisnis tertua selama 14 tahun di seluruh Indonesia. Dan karenanya Business Law Competition Piala Hafiz Syahruddin telah menjadi sebuah acara yang menjadi junjungan dan juga acara yang telah dinanti-nanti oleh mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia. Tema yang dibawakan 14th Business Law Competition Piala Hafiz Syahruddin, Advancing the National Digital Economy Landscape with Technological Progression, merupakan tema yang sangat dekat dengan isu-isu yang kita hadapi pada era digital ini sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Saya harap The 14th Business Law Competition Piala Hafiz Syahruddin dapat menjadi acara yang memberikan bermanfaatan kepada para delegasi yang telah mengikuti The 14th Business Law Competition. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para panitia yang telah membantu menyukseskan acara ini dan juga kepada para delegasi yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta The 14th Business Law Competition Piala Hafiz Syahruddin. Saya harap acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan bermanfaat bagi teman-teman delegasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, Shanti, Shanti Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bang Ryan atas kata sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Bang Iko Pandu selaku Koordinator Bidang Kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia periode 2024. Kepada Bang Pandu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Parolian Paidi Aritonan, SH, LLM, MPP, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Yang terhormat teman saya, Ryan Anif, selaku Direktur Eksekutif BLSF UI 2024. Yang terhormat juga Nindi, selaku Project Officer BLSF UI 2024 dan juga jajaran panitia. BLSF UI merupakan program kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia terkait dengan hukum bisnis yang dikemas dalam bentuk sebuah kompetisi. Harapannya dengan menjalankan program kerja ini, delegasi-delegasi yang terhormat bisa datang dan juga meningkatkan kualitas mereka terkait pengetahuannya dalam bidang hukum bisnis. Kami dari teman-teman BMFUI juga mengapresiasi kepada panitia yang telah menyiapkan acara BLSFUI dengan baik dan juga berharap ke depannya BLSFUI bisa terus berkolaborasi dengan BEM untuk menjalankan acara BLSFUI ini. Saya juga mewakili BMFUI mendoakan BLSFUI dan BLSFUI untuk terus bisa menjalankan program kerja ini, terkhususnya dengan ditandainya dengan opening ceremony ini untuk bisa mencapai tujuan-tujuannya dalam meningkatkan pengetahuan tentang hukum bisnis kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Shanti, Shanti Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih banyak Bang Pandu atas kata sambutannya. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Parolian Paidi Aritonan, SH, LLM, MPP, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia periode 2023 hingga 2027. Kepada Bapak Parun, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Parulian Aritonang, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengucapkan selamat atas diselenggarakannya Business Law Competition ke-14 BLS FHUI pada tahun 2024 ini dengan mengusung piala Ibu Hafni Syahrudin. Di masa hukum pada saat ini, hukum bisnis merupakan salah satu yang menjadi favorit dan menjadi sosok utama dalam praktek hukum di Indonesia maupun di dunia. Dengan diselenggarakannya Law Competition on Business ini bisa mengencourage kita dalam mengupdate dan memahami praktek-praktek bisnis di Indonesia dan juga dapat menguasai hal-hal yang baru, perkembangan doktrin, perkembangan praktek, dan perkembangan putusan-putusan hukum di Indonesia maupun di dunia dalam business law di Indonesia. Kepada seluruh peserta, saya mengharapkan dapat semangat untuk mengikuti competition ini dan juga dapat menghasilkan karya-karya terbaik, pemenang-pemenang terbaik dalam pemahaman analisis business law yang terkini. Semoga business law competition yang diselenggarakan BLS FHUI ini dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan tujuannya dan dapat mempererat hasanah hukum di Indonesia, mempererat persaudaraan di antara student hukum di Indonesia dan menghasilkan para sarjana-sarjana hukum yang berkualitas dan dapat meraih posisi terbaik dalam praktek bisnis law di dunia. Sekali lagi selamat dan jaya selalu BLS. Semoga apa yang dicita-citakan selalu dapat membangun hasanah hukum di Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Parul atas sambutannya. Memasuki rangkaian acara berikutnya, mari kita beri sambutan yang meriah untuk delegasi The 14th Business Law Competition Piala Hafni Syahrudin 2024. Sekali lagi, kami berikan apresiasi kepada seluruh delegasi The 14th PLC tahun ini. Pastinya, para delegasi sudah tidak sabar dan sangat bersemangat untuk berkompetisi dan memenangkan
menangkan hadiah The 14th PLP tahun ini. Maka dari itu, sebagai peresmian atas dimulainya rangkaian acara The 14th BLC tahun ini, akan dilaksanakan simbolisasi pemukulan gong oleh Mbak Nindi selaku Project Officer The 14th BLC yang akan didampingi oleh Bang Ryan selaku Executive Director BLS FAUI periode 2024 dan Bang Pandu selaku Koordinator Bidang Kemahasiswaan BEM FAUI 2024. Kepada Mbak Nindi, Bang Ryan, dan Bang Pandu, kami persilahkan. Dengan ini, rangkaian perlombaan The 14 Business Law Competition Piala Hafni Syahudin 2024 resmi dibuka. Terima kasih kepada Mbak Nindi, Bang Ryan, dan Bang Pandu. Kegiatan simbolisasi pemukulan gong menandakan telah dibukanya rangkaian acara The 14th Business Law Competition Piala Hafni Syahudin 2024. Kami, mewakili segenap panitia The 14th PLC, berterima kasih kepada Bapak Dr. Parolian Paidi Aritonang, SHLLM MPP, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, para sponsor, media partner, serta seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan kegiatan The 14th PLC tahun ini. Kami ucapkan selamat berjuang kepada seluruh delegasi dalam memperebutkan piala bergilir Piala Hafni Syahudin. Akhir kata, saya Aventrius Immanuel. Dan saya Nela Dedika, selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, nama budaya dan salam kebajikan untuk kita semua. The 14th PLC 2024, Drive the innovation, embrace the future.